Baik Bapak Ibu, untuk mengawali kegiatan pada siang hari ini, marilah kita bersama dengan saudara dalam rangka meningkatkan rasa cinta patriotisme kita kepada tanah air. Kepada yang bertugas disilakan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah UPT SMP 22 Bapak Supriyanto SPT LPD atau yang mewakili, yang kami hormati segenap Dewan Guru UPT SMP 22, marilah kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya pada siang hari ini kita masih diberi kesempatan, diberi kenikmatan, diberi kesehatan sehingga kita bisa mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif dalam rangkaian kegiatan calon guru penggerak angkatan 11 yang insyaallah akan dibawakan oleh Ibu Suprihatin SPD. Untuk itu marilah kita ucapkan bersama-sama dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan bagi kita Nabi Muhammad SAW, Nabi yang telah meluatnya dari zaman jahiliyah, zaman kebodohan menuju zaman Islamnya, yakni agama Islam. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, mengingat waktu sudah cukup siang, marilah kita awali, kita buka acara kegiatan pada siang hari ini dengan bacaan umum kitab. Semoga kegiatan pada siang hari ini membawa manfaat bagi kita semua. Biidznillah bi syafaati Rasulullah wa ala kulli niyatin sholihah lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Dilanjutkan acara yang kedua yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili kepada beliau Ibu Indah Riza Hanifah SPD, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Yang terhormat Kepala UPT Negeri Logo 2 Bapak Sugianto SPD MPD, yang saya hormati Bapak Ibu Guru PTSD Negeri Logo 2, dan yang saya banggakan Ibu Suprihatin SPDSD selaku CGP Angkatan 11. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul hari ini dalam acara diseminasi budaya positif yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Suprihatin. Sholawat serta salam senang kita aturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita harapkan syafaatnya di hari akhir nanti. Bapak Ibu, pada kesempatan ini hanya ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama yaitu semoga aksi nyata hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Yang kedua, semoga apa yang telah disampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala UPT SD Negeri Logo 2 Bapak Sugianto SPD MPD, yang saya hormati Bapak Ibu Guru UPT SD Negeri Logo 2, dan yang saya banggakan Ibu Suprihatin SPDSD selaku CGP Angkatan 11. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif. Sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Bapak Ibu Guru yang saya hormati, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa hal kepada panjenengan semua. Yang pertama yaitu semoga pada acara hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Yang kedua, semoga nanti ilmu yang sudah disampaikan kepada panjenengan semua dapat bermanfaat dan dapat kita terapkan ke depannya di lembaga kita pada umumnya dan di kelas kita masing-masing, karena budaya positif sangat diperlukan pada lembaga kita ini sehingga anak-anak itu dapat melaksanakan disiplin positif tanpa paksaan dari kita semua, terdapat motivasi intrinsik dari anak-anak sendiri. Demikian dari saya. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan dari Wakil Kepala PTSD Negeri 2 yang diwakili oleh beliau Bu Indah Reza Hanifah. Kepada beliau disampaikan terima kasih. Dan juga acara berikutnya yaitu doa penutup. Kepada yang bertugas disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidahu ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
panitia tadi sudah acara pada kegiatan siang hari ini. Untuk selanjutnya waktu sepenuhnya saya kembalikan kepada Ibu Sukiyati. Kepada beliau silakan. Terima kasih Pak Rika. Sebelum kita mulai untuk mukadimah, saya ikut di depan ya. Ini masih semangat ya Bapak Ibu? Semangat. Mana semangat Bu? Semangat. Iya, alhamdulillah. Sebelum saya mulai, bolehkah saya berpantun sebentar? Belum Pak Ibu. Air berriak tanda tak dalam. Air tenang seperti berlian. Izinkan saya ucapkan salam kepada Bapak Ibu hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul walaupun sudah siang, tetap semangat. Sebelumnya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih atas dukungannya kepada Bapak Ibu semuanya, di mana saya melaksanakan tugas CGP ini sudah didukung sangat banyak. Dan mohon izin sebelumnya, dan saya mohon maaf, saya di depan sini tidak menggurui panjenengan semua, tetapi saya di depan sini sifatnya hanya sharing Bunda, ya sharing dan melaksanakan salah satu tugas CGP, yaitu aksi nyata modul 1.4 diseminasi budaya positif oleh saya sendiri, yaitu Suprihatin SPDSD Angkatan 11 Kabupaten Blitar. Tujuannya hari ini kita berkumpul yaitu berbagi pemahaman dan pengalaman tentang konsep budaya positif. Bersama-sama kita mewujudkan budaya positif di sekolah kita ini. Apa sama persis yang didahulukan oleh kita tadi ya? Budaya positif. Kira-kira apa Bapak Ibu budaya positif itu? Apa? Budaya positif. Yang baik, iya. Pembiasaan yang baik yang diterapkan oleh tidak hanya anak-anak saja ya Bunda, ya, tetapi semua warga yang ada di lembaga kita. Budaya positif itu apa ya? Nah, di sini budaya positif adalah nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu ada berapa dimensi Bapak Ibu? 6. Napa mawon? Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Iya ada 6, betul Pak Eko. Kalau tidak bernyanyi kira-kira hafal yang buatan Pak Eko ini? Hampir hafal lah Pak Eko hafal. Karena apa? P3 atau profil pelajar Pancasila ini yaitu sangat mendasari karakter-karakter yang ada di diri peserta didik. Di sini saya akan mendiskriminasikan tentang budaya positif. Budaya positif di sini ada berapa ya? Ada 7. Iya, yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol, restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Dari ketujuh ini kita bahas satu-satu. Perubahan paradigma belajar. Coba lakukan. Nah, di sini kita akan mengekspresikan. Monggo Bapak Ibu berdiri.
Di sini ada peserta A dan peserta B. Tugas peserta A adalah dari pasangan mungkin 1, 2, 3 pas pasangan aja. Iya, mengepalkan salah satu tangan. Coba bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang berharga di dalam kepalan tangan Anda. Berdiri, monggo. Bunda sakit bergabung kalian Bu Desi. Iya, biar Bu Desi mendapat apa? Pasangan. Iya. Iya. Setelah itu Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena begitu penting di kehidupan Anda. Iya. Lalu tugas peserta B adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tangan peserta A. Boleh membujuk, mengintimidasi, memarahi, atau menggoda, terus menggelitik, bahkan menawari uang agar apa? Peserta B itu bersedia membuka tangan, kepala tangan itu dan memberikan kepada panjenengan. Monggo yang A siapa? Burika A. Anda nomor B. Nah, kalau sudah coba yang menggenggam taruh di depan dada. Harus bisa mempertahankan. Di situ ada emas berlian yang Anda genggam. Sekarang yang tugas B, monggo menggelitik atau dan bagaimana atau kamu rayu, nah, supaya dibuka. Monggo. 1, 2, iya. 1, 2, 3. Adakah yang sudah berhasil? Apakah Bu Indah berhasil kebuka? Anak-anak aktif iya, ini perlu digunakan. Iya. Terima kasih Bapak Ibu monggo bicara. Di sini tadi ternyata Bu Indah tadi bisa membuka kepalanya dengan cara apa Bu Desi? Oh gitu. Akhirnya terbuka. Nah, kira-kira itu tadi artinya apa? Karena bumi. Iya. Karena tidak menahan godaan. Iya, menahan godaan dari Bu Desi. Pengaruh dari luar yang memotivasi Bu Desi ya tadi ya. Nah, supaya ya ini bisa terbuka. Di sini ternyata itu keguguran kita, kegigihan kita itu juga bisa luntur ya. Nah, di sini di dalam kegiatan ini tadi sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan tadi? Diri sendiri. Karena sudah tidak tahan saya. Nah, dibuka dia. Maaf beliau ya. Lanjut. Selanjutnya, psikiater dan pendidikan Dr. William Glasser dalam kontrol teori meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Di sini ada beberapa, yaitu 1, ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini miskonsep. Di sini ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu menjadi kontrol dulu menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Ini adalah ilusi guru mengontrol murid.
Lanjut, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Di sini penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Di sini adalah ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas itu gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Seperti tadi Bu Desi memaksa Bu Indah tadi ya. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka panjang. Ternyata juga tidak bagus. Di sini bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus ke respon kepada pendekatan teori kontrol. Nah, menurut Stephen R. Covey, Principle Center Leadership tahun 1991 mengatakan bahwa di sini ada stimulus, respon, dan teori kontrol. Stimulus, respon, di sini ada realitas kebutuhan kita sama, padahal tidak, ya kita berbeda. Seorang melihat hal yang sama, semua orang itu melihat hal yang sama, tetapi setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, di teori kontrol itu kita berusaha memahami pandangan orang lain itu tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ternyata semua perilaku memiliki tujuan sendiri. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya ada yang bisa mengontrol diri Anda. Iya. Saya bisa mengontrol orang lain. Ternyata Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Di sini ternyata kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Di sini ada model berpikir menang dan menang. Nah, di sini kita sudah memasuki disiplin positif. Disiplin positif adalah kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, terus teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Disiplin pokoknya taat peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Disiplin itu adalah belajar. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan bila perlu tidak digunakan sama sekali kata-kata hukuman. Di sini adalah arti dari disiplin. Menurut KHD atau Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam proses pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat.
Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal, jadi pada diri kita sendiri. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal, karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Ini menurut KHD. Kalau kita sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif yaitu agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat yang sesuai dengan standar kompetensi kelulusan yang kita harapkan. Lanjut. Ternyata di sini kita juga memiliki motivasi perilaku manusia. Apa saja? Di sini ada 3, yaitu untuk motivasi itu yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dari ketiga ini, mari kita jabarkan. Tapi sebelumnya, tujuan dari disiplin positif ini sendiri adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang, karena itu motivasinya berasal dari dirinya sendiri. Motivasinya tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Nah, di sini kita memasuki hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu apa, Bapak Ibu? Hukuman itu apa? Sesuatu yang menyakitkan, karena kita dihukum. Seperti contoh, membuang sampah sembarangan dihukum, lari, ya itu sakit. Sakitnya sakit apa? Di sini. Sakitnya di sini. Iya. Hukuman itu mungkin bagi mereka bisa dikatakan sakit. Oke? Nah, inilah hukuman. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman itu bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Ini adalah suatu hukuman. Kalau konsekuensi, nah di sini konsekuensi itu sudah terencana atau sudah disepakati. Ya, umumnya itu bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensinya yang akan diterima bila ada pelanggaran itu apa. Nah, itu pada konsekuensi ini murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka pendek. Mungkin apa Mbak? Iya, karena apa? Kalau kita melanggar mesti ada konsekuensinya di situ. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misalnya
Misalnya setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan atau ngobrol, maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermain. Bermainnya 15 menit, bermainnya berapa? 15 menit ya, istirahatnya terus dipotong karena anak-anak ngobrol sendiri ketika pembelajaran. Itu satu contoh. Maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermain dan harus menyelesaikan tugas karena ketertinggalannya. Peraturan dan konsekuensi yang mengikuti ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid. Ini adalah konsekuensi. Restitusi. Apakah restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat lagi, dengan karakter yang lebih baik lagi. Itu menurut dosen 2004. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari suatu masalah mereka dan membantu murid. Restitusi sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Di sini restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Tujuannya adalah murid menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai, sehingga mereka memiliki motivasi intrinsik dari diri atau dalam diri murid. Ciri-ciri restitusi di sini ada 9. 1, yaitu restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ya. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi menguatkan. Restitusi fokus pada solusi, dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini adalah ciri-ciri dari restitusi. Nah, sekarang coba di sini tadi panjenengan sudah mengetahui arti hukuman atau konsekuensi tadi ya. Di sini ada beberapa kalimat, cobi panjenengan amati, lalu panjenengan tentukan itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Dari yang pertama, menyuruh murid mencatat, saya tidak akan terlambat lagi sebanyak 100 kali karena terlambat datang di sekolah. Hukuman. Yang kedua, menyuruh murid lari mengelilingi lapangan. 2 kali kan terlambat hadir di sekolah. Hukuman ya. Yang ketiga, meminta murid push up sebanyak 15 kali karena ke sekolah tidak memakai masker. Hukuman. Berikutnya, meminta murid mengganti kertas tugas teman yang dicoret-coret. Konsekuensi. Meminta murid membersihkan tumpahan air di meja karena tempat minum tersenggol. Konsekuensi. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena sepatunya tidak berwarna hitam. Kenapa? Hukuman apa konsekuensi? Mengenakan sepatu seharian, tidak mengenakan. Iya, jaket. Hukuman. Yang terakhir, menyuruh murid lari mengelilingi lapangan basket sebanyak 2 kali karena terlambat ikut pemanasan pembelajaran PJOK. Termasuk apa? Hukuman. Coba ya, kita cek ya jawabannya betul apa betul. Nah, yang terakhir konsekuensi.
Pintar, hebat, Bapak Ibu guru. Yang terakhir itu nama Menyuruh berlari mengelilingi lapangan basket sebanyak 2 kali karena terlambat ikut pemanasan saat pembelajaran PJOK. kok bukan hukuman? Kenapa Pak PJOK sih dari Pak Nanda? Yang terakhir, Bahwa menyuruh murid kenapa bukan hukuman? Konsekuensi tadi kenapa Pak? Bu? adanya kesepakatan. Kesepakatan. Berarti itu sudah melakukan. Sudah melaksanakan kesepakatan sebelum pembelajaran itu dimulai. Iya. Yang Oke, kesepakatan kesepakatan bersama dengan Bapak Bapak PJOK. PJOK. Betul. betul. Iya. Iya, Oke, Pak Nanda betul. saya ngerti aku. Lanjut. Dihukum oleh penghargaan. Alfikon mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kohn, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah menghargai yang sesungguhnya. Kohn selanjutnya juga mengumpulkan beberapa pernyataan dari hasil pengamatannya selama ini tentang tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Ini adalah dihukum oleh penghargaan. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang penghargaan itu ternyata juga ada pengaruhnya. Di sini penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam diri siswa. Suatu contoh, Mas Galang anaknya semangat aktif, sama Bu Cita dikasih penghargaan permen pada ya permen atau coklat satu, yang penting Mas Galang duduk anteng, ternyata anteng, oh pinter Mas Galang, saya kasih coklat. Kalau tidak dikasih coklat kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Tidak mau anteng. Nah, seperti ini penghargaan lagi dan lagi itu nanti juga akan mempengaruhi jangka pendek maupun jangka panjang murid. Penghargaan tidak efektif. Suatu penghargaan adalah sesuatu yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan. Jika saya mengharapkan sesuatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa. Satu contoh, kamu nanti kalau juara 1 akan saya kasih atau saya belikan tas. Ternyata tidak juara, itu nanti anak-anak akan apa? Kecewanya ternyata. Nah, jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu. Jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan, tetap tergantung, ya, tergantung dengan penghargaan. Ternyata itu juga tidak efektif. Di sini penghargaan merusak hubungan. Ketika seseorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri. Dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Ini akan merusak hubungan. Jika seseorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya itu termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya saja. Tidak dari dalam hatinya diri atau apa karakter ya, bukan karakternya. Penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas dan persaingan menciptakan kecemasan. Saya kasih hadiah nanti kalau
bisa mengerjakan mendapat 10 atau 100. Di sini persaingan akan terjadi, ya kan? Nah, di sini akan merusak antar siswa, ya kan? Nah, lalu mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapat penghargaan akan berhenti mencoba. Jadi yang tidak mendapatkan 100 mesti itu, alah aku kalau nggak dapat 100 sudah berhenti. Nah, ternyata ini juga merusak hubungan. Penghargaan mengurangi ketepatan. Di sini ada riset 1 dan riset 2. Hasilnya itu anak laki-laki yang dibayar membuat lebih banyak kesalahan. Riset kedua, anak-anak yang mendapatkan permen jawabannya banyak yang tidak tepat dibandingkan anak-anak yang hanya diberitahu jawabannya benar. Nah, di sini ternyata mengurangi ketepatan. Penghargaan menurunkan kualitas. Bagaimana ini? Setelah beberapa lama mahasiswa atau mahasiswi yang dibayar ini hasil kinerjanya berhenti berkembang. Mereka yang tidak menerima bayaran terus berupaya mengasah diri menjadi lebih baik. Tetapi yang dibayar, iya betul, mematikan. Ya sudah, nggak dibayar kok. Penghargaan mematikan kreativitas. Murid-murid diminta berpikir mengenai hadiah yang bisa mereka dapatkan bila berhasil menulis sebuah puisi. Kreativitas murid ini menjadi berkurang dibandingkan dengan yang tidak diberitahukan tentang hadiah yang bisa mereka terima. Penelitian menunjukkan bahwa pekerjaan menulis cerita menjadi kurang kreatif bila dijanjikan sebuah hadiah atau penghargaan. Dalam tugas-tugas memecahkan masalah, para murid memakan waktu lebih lama dan memberikan jalan keluar kurang kreatif saat mereka dijanjikan suatu hal atau penghargaan. Di sini penghargaan mematikan kreativitas. Monggo. Selanjutnya, motivasi dari dalam diri atau intrinsik. Saat seseorang anak belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf-huruf dan kata-kata serta menyadari bahwa ia dapat membaca, timbul pijar di matanya dan sebuah senyuman di wajahnya. Anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah mempelajari dan menguasai suatu keterampilan baru. Kesadaran akan kemampuannya bahwa dia sudah dapat membaca sesungguhnya sudah merupakan sebuah penghargaan dari diri murid atau intrinsik. Jika kita memberikan penghargaan kepada seseorang pada saat dia sedang merasakan bangga dengan pencapaiannya sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraan yang saat itu sedang dirasakan secara alami. Berarti kita ikut senang, kita tunjukkan kepada siswa, ternyata Mas Azam, ternyata Mas Galang bisa membaca, itu berekspresi, berkaca-kaca dengan senangnya walaupun dengan senyuman, merasa bahagia ya Bapak Ibu kita. Iya. Sebelum kita memasuki keyakinan kelas, coba Bapak Ibu biar semangat di sini tadi kan biar senang, biar kita happy terus. Yuk kita berdiri lagi yuk biar semangat. Monggo semua Bapak Ibu guru, Pak Ibu Indah bergabung kali Bu Desi mencari pasangan. Mencari pasangan, saling memandang. Iya Bu Suci ya, masih izin ke kamar mandi Pak Nanda. Iya. Di sini kita akan menirukan senyuman dari Mas Azam. Ya, iya. Tadi kan bisa membaca, itu tersenyum. Nah, ini Bu Suci, monggo Pak Nanda berhadapan. Kita
membangun apa? Chemistry. Nah, sekarang tatap mata. Lalu senyum, bukan ketawa, senyum. Senyum lagi, sampai loh ini Bu Cita sama Bu Rika tidak senyum. Ini malah apaan? Degigis ini. Nah, sudah terbangun? Chemistry-nya? Ini Pak, malah pandang-pandangan ini. Yang dipandang mata, ayo pandang mata, terus senyum. Senyum lagi, senyum dan senyum. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Iya, ini melatih kita untuk selalu tersenyum di hadapan murid, walaupun sebenarnya kita itu sedih. Iya. Jangan ditunjukkan kepada anak-anak. Kita di hadapan anak-anak harus selalu happy, senyum, bahagia. Itu nanti insya Allah anak-anak juga akan tersetrum. Nopo tersetrum? Terbawa aura kita. Betul. Lanjut. Di sini kita memasuki tentang keyakinan kelas. Apakah Bapak Ibu sudah membuat keyakinan kelas untuk tahun ini? Sudah. Alhamdulillah. Keyakinan kelas. Di sini ada pertanyaan, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, di sini mengapa kita memilih peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai motor? Mengapa Bapak Ibu? Kita menggunakan helm saat mengendarai motor untuk keamanan. Biar tidak ditangkap Pak Polisi, karena kita tidak memakai helm akan ditilang, deh. Nah, jadi salah satu mematuhi peraturan. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Menjaga kesehatan bisa. Ada lagi? Tidak tertular virus. Iya. Di sini nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati profil pelajar Pancasila. Di sini kebajikan universal itu apa saja Bapak Ibu? Nilai-nilai kebajikan. Yang salah 6-nya itu profil pelajar Pancasila ya. Oke, selain itu adakah saling menghormati? Oke, terus apa lagi? Nilai-nilai kebajikan, saling menghormati, saling menghargai, menyayangi, kasih sayang, tolong menolong, ya. Nah, masih banyak lagi nilai-nilai kebajikan universal yang ada di sekitar kita, yang sering kita dengar, yaitu yang ada di profil pelajar Pancasila, yang seperti yang kita nyanyikan tadi. Nah, di sini kita akan tebak-tebak lagi, Pak Eko. Pak Eko towagan jadi kerjain nopo tebak. Di sini ada peraturan dan nilai kebajikan yang akan kita tuju. Itu apa? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Berarti nilai kebajikannya apa? Kebajikannya keyakinan kelas atau ya? Oh, kedisiplinan. Terus dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain, bisa masuk. Haji di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kedisiplinan, dilarang melakukan kekerasan, Kasih sayang, menghormati. No bullying, Ya. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan, bergantian atau menunggu giliran. Antri, disiplinan, masuk. Gunakan masker, kesehatan, jangan berlari di kelas atau koridor. Keselamatan juga. Kita cek dan recheck. Betul.
Betul? Tepuk tangan untuk kita semua. Betul. Lanjut. Lanjut. Iya. Di sini pembentukan keyakinan sekolah dan kelas. Panjenengan semua sudah melaksanakan ya? Sudah. Di sini pembentukannya yaitu 1. Mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau di kelas. Mencatat semua masukan-masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar, di mana semua anggota kelas warga sekolah bisa melihat hasil curah pendapat tadi. Setelah itu, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Ya. Lanjut, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Saya yakin ini sudah bulan Agustus, berarti sudah hampir 2 bulan panjenengan dan anak-anak membuat keyakinan kelas dan sudah dilaksanakan ya? Iya, alhamdulillah. Di sini saya akan menginformasikan keyakinan kelas saya yang saya buat ketika awal tahun ajaran baru. Saya membuat keyakinan bersama anak-anak. Setelah itu anak-anak mencatatnya di post-it, ditempel di depan kelas. Setelah itu mana yang banyak dipilih anak-anak dan kita saring hasilnya seperti yang ada di sebelah kanan. Di situ ada mendengarkan dan memperhatikan ketika pelajaran, melaksanakan piket dan menjaga kebersihan kelas, mengerjakan tugas dan PR sekolah penuh dengan tanggung jawab, saling menghargai, stop bullying, angkat tangan saat ingin bertanya dan meminta izin. 5S, senyum, salam, sapa, sopan, santun, dan salim. Ini adalah hasil kesepakatan kelas yang kami buat kemarin. Di sini semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Tinjau kembali keyakinan kelas yang sudah dibuat. Setelah keyakinan sekolah selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujui dengan menandatangani keyakinan sekolah tersebut, termasuk guru dan semua warga atau murid. Keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas, dan semoga itu bisa dijalankan oleh anak-anak kita secara ikhlas dan sadar. Di sini ada contoh keyakinan kelas untuk kelas 1 dan kelas atas, yaitu kelas 5. Di sini untuk kelas 1-nya, setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Ini contoh. Ini hanya contoh ya. Bisa dikembangkan sendiri nanti. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Setiap anggota kelas perlu merasa aman. Untuk keyakinan kelas di kelas 5, contohnya yaitu selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu, saling tolong menolong. Ini adalah salah satu contoh kelas rendah atau fase A, B, dan fase C. Di sini ada kebutuhan dasar manusia. Apakah Bapak Ibu itu memiliki kebutuhan? Ya. Bapak, Pak Randa, kenapa kebutuhannya? Makan, Bu Suci, minum, Bu Desi kasih sayang, tempat tinggal, uang, Pak Ido, cinta, Bu Citra, bahagia. Nah, ini semua adalah kebutuhan manusia, ya. Tidak dipungkiri, kita semua membutuhkan
Aduh, ada es breaking nggih. Es breakingnya lagi Bapak Ibu. Ini beda. Ya, sekarang berdiri lagi. Monggo Bu Indah cari pasangan lagi. Ini harus seru. Ayo, Pak Iko sama siapa mau ganti? Monggo. Di sini kita es breakingnya tangan, tangga, dan tangkap. Oke? Kenapa? Tangan, tangga, dan tangkap. Tangan panjenengan yang kiri menunjuk satu. Oke. Terus, iya betul Pak Iko. Hup, nanti ditangkap. Kalau ada kata-kata saya, tangan panjenengan megangnya tangannya panjenengannya Mbak. Tangan. Ini tangannya Mbak. Terus kalau tangga, panjenengan megang kaki tangga. Kakinya piyambak, bukan. Ini tetap gini, posisinya tetap. Ya, kalau saya bilang tangkap, berarti panjenengan cepat-cepat menangkap. Oh iya, dari telunjuk pasangan kita. Sudah paham? Saya mohon ini posisi kontrolnya. Nah, kita pakai konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Tangkap. Iya, lagi konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Kiri ya, Nenek lo, tanganmu kiri. Tangan kiri kan? Ya, tangan kiri ya. Saya menyebutkan tangga. Tangan. Tangga. Kira-kira harus jenengan sebagai Bu Ambar, itu apa yang akan panjenengan lakukan? Memanggil Doni dan menanyakan ya coba di sini ternyata tadi ada kebutuhan manusia, yaitu nomor 1 kebutuhan bertahan hidup. Di kasus Doni di atas, apabila jawaban Doni ketika ditanya oleh Ibu Ambar adalah karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Doni adalah kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Lanjut, kasih sayang dan rasa diterima atau kebutuhan untuk diterima. Di sini Doni menjawab bahwa alasannya mengambil bekal temannya karena dia merasa senang. Temannya jadi memperhatikan dia. Iya, minta perhatian, betul. Kebutuhan dasarnya yaitu apa? Kebutuhan akan kasih sayang yang dirasakan oleh Doni. Di sini penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuannya. Dalam kasus ini, Doni itu menjawab dia merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Maka sebetulnya Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu tentang kekuasaan. Berarti panjenengan itu kalau menyikapinya, kasihlah Doni itu sebuah tanggung jawab, karena Mas Doni itu membutuhkan pengakuan atas kemampuannya. Yang ketiga yaitu kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Di sini Mas Doni menjawab dalam kasus di atas adalah bahwa dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu, dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasannya. Dia ingin membawa bekal itu yang beragam, tidak itu saja. Lanjut, kesenangan yaitu kebutuhan untuk merasa senang. Di kasus ini, Doni menjawab bahwa ia melakukan karena iseng.
Ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya, dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu. Maka Doni itu sedang berusaha memenuhi kebutuhannya, yaitu akan kesenangannya. Dia senang kalau melihat teman-temannya itu iya, wajahnya atau ekspresi temannya yang dijahili oleh Doni. Nah, dari kasus itu tadi bisa panjenengan melakukan apa? Posisi kontrol restitusi. Di sini program disiplin positif yang berpusat pada murid yang dikembangkan oleh Dian Goosen dengan pendekatannya restitusi disebut dengan 5 posisi kontrol. Melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Goosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, yaitu atau orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Di sini yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Nah, di sini saya ingin tahu panjenengan, saya yakin mesti ada suatu masalah di dalam kelas panjenengan masing-masing ya. Di posisi 5 kontrol ini panjenengan itu kira-kira masuk di mana ya? Penghukumkah, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau atau manajer? Di situ tadi ada post-it, monggo panjenengan serat atau tulis posisi panjenengan itu yang ada di 5 posisi kontrol ini yang mana? Panjenengan serat. Kalau sudah, panjenengan lipat segi 4, ya. Sudah? Di sini ada ya. Oke. Dilipat saja, ditutup tulisannya. Kira-kira panjenengan itu di posisi 5 kontrol ini dalam menghadapi suatu masalah murid panjenengan itu di mana? Apakah panjenengan penghukum, pembuat rasa bersalah, atau teman, pemantau, atau manajer? Nah, di situ. Sudah? Nah, kalau sudah ditaruh di depan panjenengan. Kita lanjutkan. Itu nanti akan berubah nanti kalau sudah selesai ya. Lanjut. Penghukum. Ternyata penghukum itu bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata seperti ini: patuhi aturan saya atau awas ya kalau tidak patuhi. Nah, kamu selalu saja salah. Nah, selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Mas Galang selalu Mas Galang yang terakhir selesai. Itu kalau ciri-ciri panjenengan di penghukum. Lanjut. Kalau panjenengan di pembuat merasa bersalah, nah, guru akan bersuara lemah lembut seperti Bu Citra. Nah, membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti ini: Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, nak. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, inilah kata-kata pertanyaan yang membuat merasa bersalah pada diri murid. Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang dirinya. Murid merasa tidak berharga dan tidak mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Ini adalah membuat merasa bersalah. Yang ketiga di sini adalah sebagai teman.
Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antar guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Satu contoh, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini, ingat nggak bantuan Bapak selama ini, seperti Pak Nanda kemarin. Nah, hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak Ibu itu teman saya. Nah, anak selalu berpikir seperti itu, dan murid merasa kecewa dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu saja dan tidak untuk guru lain. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Ini adalah teman. Nah, sekarang pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Nah, pertanyaannya, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, ini adalah seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip, catatan, daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Ternyata murid itu tidak bisa dikontrol ya, pemantau ini ya. Lanjut. Yang terakhir adalah manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Seorang manajer itu akan berkata, apa yang kita yakini? Nah, berarti kita kembali ke keyakinan kelas kita yang kita buat. Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Nah, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Berarti anak yang disuruh mencari solusinya sendiri apabila anak membuat suatu kesalahan. Nah, dari kelima penjelasan ini tadi, coba panjenengan buka kertas yang panjenengan tulis tadi. Kira-kira panjenengan ikan pundi? Penghukum, ya. Pemantau, manajer, kadang-kadang penghukum, ya. Berarti dari 5 tergantung yang lebih kita jalankan itu yang mana Bapak Ibu? Pemantau ya. Nah, itu pemantau, bukan manajer. Belum, jarang. Tapi kita harus menjadi bisa guru menjadi pemantau, bukan penghukum. Di sini ada video tentang 5 posisi kontrol restitusi.
disiplin positif restitusi. Salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Baik. Sebentar ya, ada kita break sekedar. Slide selanjutnya yaitu seketika restitusi. Seketika restitusi yaitu langkah-langkah kita untuk menghadapi suatu masalah. Ada 3: menstabilkan identitas. Teori kontrolnya yaitu kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah, yaitu semua perilaku memiliki alasan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Lanjut, di sini menstabilkan identitas, yaitu kalau kita mengkritik anak, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin ia menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak itu dengan cara mengatakan kalimat-kalimat sebagai berikut. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti ini, nak. Nah, kita bisa menyelesaikan ini. Seperti itu kata-kata yang untuk menstabilkan identitas siswa. Lanjut, yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara yang paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Yaitu, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu sendiri. Ini adalah salah satu pertanyaan yang kita lakukan di validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pertanyaan-pertanyaannya yaitu seperti di bawah ini. Apa yang kita percaya di kelas atau keluarga? Apa ini nilai yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal itu? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Ini adalah menumbuhkan keyakinan pada diri siswa. Di sini lanjut sesi tanya jawab. Monggo dari ke-7 budaya positif ini, apakah ada yang sekiranya ingin ditanyakan atau kita panjenengan menanggapi tentang diseminasi yang saya lakukan ini? Ada? Monggo Bu Desi, ya. Terima kasih Bu Supri atas waktunya. Di sini tadi jenengan menjelaskan tentang keyakinan kelas. Nah, bagaimana cara membuat keyakinan kelas di kelas 1 sementara apakah membuat keyakinan itu bisa dengan berpendapat secara lisan ataukah bisa harus ditulis? Karena kan di kelas 1 itu tidak semua anak sudah mengenal huruf dengan baik. Bagaimana langkah yang efektif membuat keyakinan kelas di kelas 1? Terima kasih.
Terima kasih Bu Desi. Di sini saya akan mencoba menjawab ya. Nanti monggo kalau ingin menambahkan dari Bapak Ibu guru. Berarti bagaimana cara membuat keyakinan kelas di kelas 1 yang lebih efektif? Iya. Dan di kelas 1 ini panjenengan muridnya masih ada yang belum bisa membaca, mengenal huruf, iya itu belum. Menurut saya itu kita bisa menggunakan gambar-gambar Bu Desi. Di situ kita siapkan seperti membuang sampah pada tempatnya. Panjenengan printkan gambar-gambar itu. Nah setelah itu biar nanti anak yang memilih, anak sendiri yang memilih. Kalau sudah dipilih diserahkan ke panjenengan, panjenengan tempel ke depan kelas. Dari situ panjenengan menjelaskan ke anak-anak. Kira-kira kalau kebersihan kelas itu yang mana? Anak-anak selalu mesti itu menunjuk gambar yang membuang sampah pada tempatnya, seperti itu ya. Karena ya kelas 1 itu kan transisi ya dari TK ke SD, jadi masih ada yang bisa belum mengenal huruf, ya seperti itu Bu. Menurut saya, ya itu nanti juga bisa efektif anak yang membuat sendiri, yang memilih sendiri dan yang melaksanakan sendiri. Kita hanya memantau, ya dan hanya mengingatkan kalau anak itu mau membuang sampah di dalam. Mari bergerak bersama untuk mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah kita. Semoga dengan acara diseminasi ini bermanfaat untuk kita semua, khususnya di kelas kita untuk lebih berbudaya positif lagi. Terima kasih, salam dan bahagia. Alhamdulillah untuk kegiatan hari ini sudah terlaksana dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih atas dukungan selama ini dan untuk hari ini sudah menyempatkan waktunya untuk kegiatan yang saya lakukan. Apabila ada salah kata dan tutur sikap, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.